dia itu kalah Mas Topik dengan energi yang dia itu sehari-hari diterima seperti itu. Jadi ketika dia sakit, ini memang sakit bawaan dari umur ya Mas ya, umur yang sudah 80 tahun, penyakit tua gitu ya Mas ya, ketambah dia itu sudah tidak kuat lagi menahan energi negatif-negatif yang ada di sekitar makam tersebut. Tapi bener nggak sih ini jalannya Mas? Harusnya ya, cuma ini aja jalannya ya Mas ya. Moga aja kita nggak salah deh Mas Taufik. Soalnya jalannya yang ini Mbak. Iya, tapi kenapa feeling saya nggak enak ya Mas Taufik? Apa nggak tahu? Apa karena perasaan aja ya Mas? Perasaan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi setelah kemarin ya teman-teman, kita dapat uang itu, kita sholat mendoakan makam keramat yang ada di Penembahan Sanca Kembang, itu kan kemarin ya Mas ya. Nah ini hari berikutnya saya memutuskan dengan Mas Taufik pergi ke Mas Taufik, kenapa nyalain baterai? Kamu takut kan? Atau kita gagalin aja Mas? Saya tahu kamu takut Mas Taufik. Jangan Mbak. Jangan. Iya. Waduh. Udah tanggung Mbak, udah sampai sini. Tapi perasaan saya nggak enak Mas. Enak gimana? Nggak tahu, saya tuh merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu Mas Taufik. Nah teman-teman, kan kemarin kita habis sholat di tempat yang ada penembahannya. Nah kemarin kan dapat uang gaib ya teman-teman. Nah kan saya kemarin udah bilang bahwa mau dikasihkan kepada juru kunci yang ada di tempat itu. Nah ya nggak separuh ya, insya Allah cukup ya Mas Taufik ya. Karena kan itu uangnya dibagi. Nah saya sapu bambu kuning ini juga untuk menyembuhkan beliau teman-teman, membantu lah seenggaknya nanti sembuh gak sembuh itu urusan Tuhan ya Mas Taufik. Yang jelas kita di sini udah usaha, terus nanti kita kasih uangnya untuk kayak beli makanan, terus kayak beli obat gitu ya Mas ya, kayak buat kebutuhan yang di rumah gitu Mas Taufik. Nah jalannya itu ini teman-teman, tapi kok perasaan saya tuh nggak enak, kayak ada yang berbeda gitu, tapi apa gitu loh Mas Taufik. Selain dari petunjuk warga tadi Mas, kan ini udah benar, tapi kenapa rasanya tuh berbeda aja gitu Mas Taufik, kayak malah kayak di hati tuh nunjukin bahwa saya tuh nggak usah kesini malam Mas Taufik, seperti itu. Jadi dalam hati saya, tapi mungkin itu karena perasaan aja ya Mas ya, karena ini udah malam, kita ngantuk, terus capek juga. Sebenarnya sih ini nggak malam ya teman-teman ya, ini baru mungkin jam 8-an ya Mas ya, nggak itu nggak bawa HP, ini mati teman-teman HP-nya. Nah kenapa kita malam, karena kita sekalian ke penembahan itu lagi teman-teman gitu, makanya kita malam. Pasti nanti kalian bilangnya kenapa sih nggak siang, kenapa sih nggak sore, kenapa sih nggak pagi gitu teman-teman ya. Jadi kita sekalian ke penembahan itu lagi teman-teman, seperti itu. Karena ada yang mau kita selesaikan, kan kemarin saya bilang bahwa saya belum selesai di sini, ada yang mau selesai, yang saya selesaikan. Nah itu saya mau selesaikan sekarang. Mas Topik, kita nggak usah lama-lama karena takutnya nanti warga nunggu kita Mas. Mari jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Dengar ada suara orang berzikir. Iya Mbak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Mas Taufik. Duh, kan tadi saya udah bilang Mas Taufik, perasaan saya nggak enak Mas. Ini deh, ada yang nggak beres Mas Taufik. Tapi apa sih nggak tahu Mas. Saya ini kayak lebih ke gelisah juga loh Mas Taufik. Paham nggak sih maksud saya? Apa kita minta pertolongan kepada warga yang ada di bawah Mas? Nggak tahu, mana HP saya mati lagi nih.
Waduh, saya terusin nggak ya Mas ya? Kalau nggak saya terusin, nggak mungkin. Tapi kalau saya terusin, saya gelisah Mas Afik. Kayak ada apa nanti yang akan terjadi gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Karena si rumah Mbah ini, juru kunci ini itu kan nggak di itu ya Mas ya, nggak di kampung gitulah yang ada tetangganya gitu teman-teman. Jadi dia itu ada tanah di perkarangan kayak gini, perkarangan kosong. Nah, tanah itu dibikin gubuk kecil untuk tinggal beliau seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dan dia nggak sendiri, dia sama cucu laki-laki yang udah bujang gitu teman-teman, udah lulus sekolah, dan yaitu sumber penghasilan itu dari cucunya yang belajar kerja Mas Taufik, sama dari para peziarah yang menyisihkan sedikit rezekinya. Tapi suara zikir itu udah mulai pelan Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Sebenarnya nggak hanya sapu bambu kuning aja yang kita bawa teman-teman. Ini kita ada bawa barang-barang lain di tas untuk berusaha mengobati si mbah tersebut, seperti kayak air zam-zam dan sebagainya ya Mas ya. Yaudah Mas, kita lawan rasa gelisah itu. Tapi bener Mas, ini suara orang berzikir Mas Apik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mas Taufik, ada yang panggil, kamu dengar? Dengar nggak? Iya. Astagfirullahaladzim. Ada yang panggil Mas Taufik. Coba cek sekitar Mas. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apakah itu juru kuncinya Mas Taufik? Kan dia lagi sakit Mas. Ngagetin sekali teman-teman. Tapi kenapa mukanya rata Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Apa dia pakai masker? Astagfirullahaladzim. Tahu siapa ini Mas Taufik? Tapi gak ada orang lain lagi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar Mas Taufik. Ini bukan manusia Mas. Astagfirullahaladzim. Rambutnya putih Mas Taufik, mukanya rata Mas. Allahu Akbar. Siapa? Siapa engkau? Kenapa mengganggu perjalanan saya? Mau kemana nak? Mau kemana katanya Mas Taufik? Saya mau ke rumah Mbah Abdul Mari. Siapa tadi Mas namanya Mas? Mbah Abdul Marijan ya Mas ya. Mbah Abdul Marijan. Saya, astagfirullahaladzim. Saya sudah wafat 2 bulan yang lalu. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Jadi beliau sudah meninggal teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya datang jauh-jauh 2 kali ke desa ini, dan malam hari ini saya niatnya mau ke rumah panjenengan untuk mengobati panjenengan yang sudah sakit selama 1 tahun. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, dia menjawab teman-teman, ya, saya sakit keras selama 1 tahun, dan saya selama 1 tahun itu tidak melihat matahari Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Kenapa panjenengan tidak melihat matahari? Astagfirullahaladzim.
Benar teman-teman. Jadi Mbah Abdul Marijan ini si juru kunci Panembahan Sanca Kembang itu, dia itu kalah Mas Topik dengan energi yang dia itu sehari-hari diterima seperti itu. Jadi ketika dia sakit, ini memang sakit bawaan dari umur ya Mas ya, umur yang sudah 80 tahun, penyakit tua gitu ya Mas ya, ketambah dia itu sudah tidak kuat lagi menahan energi negatif-negatif yang ada di sekitar makam tersebut. Jadi ada sosok mungkin yang jelas itu mengganggu beliau, hinggap di tubuh beliau teman-teman. Ibarat kata tuh menggerogoti Mas Topik, seperti itu. Jadi makanya beliau itu seperti dibutakan, tidak melihat matahari Mas Topik, tidak pernah melihat matahari. Jadi mungkin ada sosok yang mengganggu penglihatannya Mas, supaya dia itu tidak melihat matahari, tidak melihat apa-apa lagi, dan dia itu tidak bisa menjaga pemakaman tersebut gitu Mas Topik. Berarti memang energi di situ besar. Iya nak, katanya Mas. Jadi kawanan monyet yang ada di sana itu menjadi teman panjenengan menjaga makam tersebut. Astagfirullahaladzim. Baik. Jadi kenapa warga tidak tahu bahwa panjenengan sudah tiada? Di mana makam panjenengan? Berarti makam panjenengan ada di belakang gubuk kecil yang panjenengan tinggali. Siapa yang membantu proses pemakaman panjenengan? Kok warga sampai nggak tahu? Jadi cucu jenengan yang tinggal bersama jenengan itu menghubungi keluarga panjenengan yang ada di Jawa Timur. Jadi mereka lah yang membantu proses pemakaman panjenengan. Oh, jadi beliau itu dimakamkan oleh kerabatnya gitu teman-teman, sehingga warga tidak tahu ya. Mungkin patut-patut saja nggak tahu teman-teman, karena ini jauh dari yang tadi saya bilang, mbahnya ini dia bangun rumah kecil gubuk sederhana yang ada di perkarangan kosong seperti ini, tapi itu milik beliau. Berarti panjenengan makamnya ada di dekat gubuk tersebut. Saya sudah bawakan sapu bambu kuning dan saya sudah bawakan air zam-zam untuk panjenengan minum. Banyak sekali barang-barang yang saya bawa, dan saya pun membawa uang yang diberikan oleh Nyi Solo Rahayu, jin muslim yang ikut saya sembahyang. Jenengan tahu berarti. Nah itu niatnya sebagian saya akan kasih ke jenengan untuk biaya sehari-hari gitu. Malah panjenengan sudah tidak ada sejak 2 bulan yang lalu. Makanya mbah ini diobatin medis itu nggak sembuh teman-teman, karena memang penyakitnya ini di sisi lain gangguan dari energi-energi negatif yang ada di tempat itu Mas. Dia tidak melihat matahari. Astagfirullahaladzim. Berarti jenengan tahu saya dikasih uang oleh Nyi Solo Rahayu. Kembalikan saja uang itu. Maksudnya kembalikan bagaimana? Oh, saya bawa pulang lagi. Tapi apakah itu kan dapatnya secara goib ya, secara tiba-tiba? Apakah tidak akan berubah menjadi daun atau apa, atau akan hilang lagi? Jadi panjenengan sendiri nggak tahu. Tapi saya mau tahu Mas, teman-teman, asal usul Nyi Solo Rahayu itu siapa? Apa panjenengan tahu? Jadi dia istri dari Ki Dalang Mangku
Mangku siapa? Siapa? Mangku Manggono. Oh, Mangku Buwono, Mas. Ki Dalang Mangku Buwono. Jadi itu adalah salah satu orang yang menyebarkan agama Islam lewat wayang, Mas Taufik. Iya, jadi makanya disebut Ki Dalang Mangku Buwono. Itu suami dari Nyi Solo Rahayu, Mas, yang dimakamkan di tempat itu. Lalu itu benar namanya Penembahan Sanca Kembang karena konon dijaga oleh ular yang besar. Benar. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Benar katanya. Jadi saya dapat pengakuan dari warga bahwa warga sering sekali mendengar ada banyak suara teriakan di situ. Kayak minta pertolongan, didoakan gitu. Bahkan ada suara-suara jeritan gitu. Memang. Jadi para leluhur itu minta banyak-banyak doa, Mas Taufik. Karena memang benar sudah tidak ada yang berziarah lagi. Apalagi setelah nanti mungkin warga atau penduduk desa yang lain mendengar Mbah juru kunci ini sudah meninggal dunia, Mas. Bagaimana saya menyampaikannya? Astagfirullahaladzim. Jadi panjenengan punya adik di Jawa Timur. Namanya Ki Suryo Joyo. Umurnya 70 tahun. Jenengan 80. Jadi itulah nanti akan menggantikan jenengan. Jadi sebelum jenengan wafat, jenengan memberitahu kepada adik jenengan yang ada di Jawa Timur itu untuk menggantikan panjenengan sebagai juru kunci di Penembahan Sanca Kembang itu. Oh, jadi udah ada yang menggantikannya, Mas Taufik. Baik. Nanti saya akan sampaikan kepada warga yang ada di tempat ini. Mungkin kalau saya tadi tidak mendengar ada suara orang berzikir, saya tidak tahu ada panjenengan di sini. Baik, saya akan segera turun. Gimana warga, saya akan memberitahukan informasi ini. Ambillah sehelai rambutku. Dia bilang seperti itu, Mas. Untuk apa, Ki? Untuk menjaga diriku dari segala mara bahaya. Si Mbah ini bau sekali kayak kemenyan gitu, Mas Taufik. Saya harus mengambil sehelai rambut tersebut untuk melindungi saya dari segala mara bahaya. Rambut itu dimasukkan ke dalam plastik atau kain, nanti dimasukkan ke dalam saku dimanapun saya berada, Mas Taufik. Selai. Baik, permisi. Waduh, nggak kelihatan ya, Mas Taufik? Ini nanti saya kasih tahu teman-teman. Terima kasih, saya akan menjaga rambut ini, tapi alangkah baiknya ini dimasukkan ke dalam kain. Ya, terima kasih. Wangi sekali tiba-tiba, Mas Taufik. Iya. Baik. Saya akan jaga rambut ini sebagai perlindungan diri saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bercahaya tadi, Mas Taufik. Allahu Akbar. Mengkilap sekali, Mas. Seperti bintang jatuh. Ini rambutnya, Mas Taufik. Oh iya, Mbak. Aduh, bentar, Mbak. Nggak kelihatan, ngeblur ya? Kelihatan, Mbak, kelihatan.
ini harus disimpan lebih baiknya tuh di kain teman-teman ya, kayak kain apalah gitu dimasukkan, jangan, lebih baik jangan di plastik. Terus nanti ini dimasukkan ke saku atau tas atau apalah itu dimanapun saya berada. Ini harus saya bawa teman-teman, karena ini untuk perlindungan diri saya. Apalagi saya ini berkecimpung di hutan-hutan gitu ya Mas ya, di tempat-tempat yang penuh dengan misteri teman-teman. Alhamdulillah dapat sangu dari Mbah Juru Kunci Penembahan Sanca Kembang. Ini akan saya jaga baik-baik. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ternyata beliau sudah berpulang ke Rahmatullah 2 bulan yang lalu teman-teman, karena beliau di proses pemakamannya dibantu oleh saudaranya yang ada di Jawa Timur, makanya warga itu tidak ada yang tahu Mas. Astagfirullahaladzim teman-teman. Gagal rencana kita untuk menyembuhkan panjenengan beliau karena beliau sudah tidak ada. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kasihan juga kalau beliau udah tua tapi harus menahan rasa sakitnya ya Mas Taufik ya. Dan dia tidak melihat matahari karena memang ada sosok, ada energi yang di tubuh beliau gitu teman-teman. Mungkin saya tutup dulu, saya harus turun ke pemukiman dan saya harus merawat rambut ini dulu, menjaga. Saya akan masukkan ke dalam kain langsung karena ini ada lebihan mori ya Mas ya, kita ambil dari sapu bambu kuning ini teman-teman. Mungkin saya akan tutup dulu, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata selesai juga misi kita di desa ini Mas Taufik.